Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhrajana nata'ijal fikri wal hijab. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya hormati para hadirin jemaah salat zuhur, mudah-mudahan berkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, mari kita senantiasa untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita akan mengkaji tentang kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Ayat yang menerangkan tentang awal mulanya benih dari ilmu itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika itu masyarakat di Arab itu masih jahiliyah. Jahiliyahnya itu kebanyakan tidak bisa membaca. Maka Nabi disebut dengan kata ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi bukan berarti Nabi itu bodoh, karena Nabi punya sifat fatona, yaitu cerdas. Kenapa disebut ummi? Supaya Al-Quran yang turun kepada Nabi itu orisinil. Karena Nabi murni, tidak ada kontaminasi dari pemikirannya, dari pemahamannya sendiri itu tidak ada. Itu mutlak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda buktinya, orang Nabi ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Gimana mau mempelintir ya, atau mengubah ayat-ayat Al-Quran? Orang nulis sama baca aja nggak bisa. Tujuannya di situ. Secara tauhid itu seperti itu. Maka karena masyarakat itu jahiliyah, sehingga ayat yang turun pertama kali untuk Nabi itu adalah Iqra, bacalah. Baca, yang dibaca itu apa? Maka kata Nabi, ma ana biqari, apa yang saya baca malaikat? Ya Iqra, ya Muhammad, baca. Apa yang dibaca gak tahu, bingung. Baru bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dari ayat 1 sampai 5 ini ya, itu kita ambil satu titik pentingnya. Pertama dari objek ya. Pertama dari objek. Objek daripada perintah ini itu adalah untuk membaca situasi, Nah, karena situasi itu berbeda dan begitu banyak, sehingga tidak bisa difokuskan harus membaca pada situasi apa. Dalam situasi kehidupan kan, dalam situasi apapun, itu namanya membaca. Iqra. Itu dari sisi objeknya. Nah, kemudian dari sisi subjeknya, yang dimaksud untuk membaca itu adalah manusia. Karena manusia itu yang diberi kelebihan daripada makhluk yang lain, di antaranya berpikir. Nah, kemudian dari sisi
subjeknya pun itu menggunakan kata insan. Disebutkan dua kali kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Objeknya itu adalah ma lam ya'lam, yaitu ilmu. Cara mendapatkan ilmunya itu adalah alladzi 'allama bil qalam, yaitu dengan pena. Ini alatnya. Berarti di situ sudah digambarkan bahwasanya orang kalau ingin betul-betul mencari ilmu, cinta terhadap ilmu, pertama tak lepas harus mengatakan bismillah, mengucap dengan atas nama Allah. Yang kedua, harus ada yang dikaji, yaitu ilmu. Harus ada yang mengajarkan, ya, 'allama bil qalam. Harus ada alat untuk mengajar dan menulis. Jadi Al-Quran, yaitu yang disebut dengan arifan bizamani itu, akan berlaku sampai kapanpun. Sebenarnya di sini sudah digambarkan, sehingga ketika kita betul-betul cinta dengan ilmu, maka al-ilmu fis sudur, ilmu itu ada di hati, dada, ya, la fis sudur, walakin yasturu kitab. Kalau ilmu ada di dada, ya, untuk mereviewnya itu ada tulisan. Maka kalau kita pengen jadi manusia yang gak pernah mati sampai hari kiamat, itu punya karya tulis. Karena itu kan selalu dibaca oleh orang. Pikiran kita akan diadopsi oleh generasi-generasi berikutnya. Contoh, Imam Bukhari yang tahun 300-an sekarang masih dipakai kan? Masih pemikirannya, hadis-hadisnya, ya. Nah, jadi kalau kita cinta dengan ilmu dan ingin ilmu kita abadi, maka buatlah karya. Bukan hanya mengomel, bukan hanya mengkritik, bukan hanya mencaci, tapi buatlah karya dengan ilmu pengetahuan. Dulu Ibnu Rus dengan Ibnu apa namanya, itu mengkritik filsafatnya dengan kitab, bukan dengan chat, bukan dengan komentar. Jadi kalau ada orang bikin buku, bikin kitab, kritik lagi dengan buku dan kitab, itu baru namanya malam yang apa yang belum diketahui jadi tahu, gitu loh, ya. Itu cirinya orang yang cinta dengan ilmu itu semuanya bisa disalin dengan ilmiah. Karena intro yang dibaca situasi, baik situasi yang ngomong, situasi permasalahan, solusi, jawaban dan komentar, maka akan menimbulkan satu kesimpulan dan kebijakan, ya, di dalam satu fenomena atau dalam satu kasus. Karena hakikatnya apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Yang memberikan ilmu itu Allah. Ma lam ya'lam, yang belum diketahui oleh manusia. Berarti manusia itu artinya apa? Bodoh. Jadi gak usah merasa sombong bahwa kita ini awalnya adalah bodoh. Karena ma lam ya'lam. Oleh karena itu, di antara kehebatan, ya, atau keistimewaan orang yang mengajarkan ilmu, mensedekahkan ilmu itu adalah malam ya'lam. Yang belum tahu, ya'lam, Allah kasih tahu. Itu kehebatannya. Ilmu apapun, yang penting ilmu itu kata kuncinya adalah bismi rabbik, yang selalu mengingat Allah. Kita punya kehebatan ilmu teknologi, kita sedekahkan kepada generasi kita, ya. Kita ajarkan bagaimana cara kode etiknya dan sebagainya. Semuanya itu kalau bismillah, ya, kecuali yang ilmu sihir jelas, ya. Ada ilmu yang memang tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama
Zat yang Maha Kuasa. Ilmu dalam hal apapun yang semuanya bisa kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu akan malam ya'lam. Akan Allah kasih tahu yang belum tahu di dalam pengembangan mensedekahkan ilmu itu sendiri. Maka cinta dengan ilmu pengetahuan itu bagian yang harus dilakukan oleh manusia karena mengemban tugas penerus ilmu kamu yang sebelum-sebelumnya itu. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah kata ikro diulang dua kali. Orang kalau dipanggil sekali nggak nengok, dipanggil lagi tandanya apa? Tandanya apa? Nak sini nak, dipanggil kan? Kata, panggil yang kedua tandanya apa tadi? Bukan butuh. Tandanya betul-betul harus datang gitu loh. Tandanya betul-betul kita harus membaca ilmu Allah. Tetapi segitu banyaknya ilmu Allah yang kita pelajari tetap tidak akan pernah habis. Itu di akhir Al-Kahfi itu kan ada. Walau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Walaupun laut itu dibuat jadi apa namanya? Tintanya pena, ya, buat nulis ilmu Allah gak akan habis. Nah, sekarang umur kita berapa? Banter-banternya berapa? 70. Kalau gak kena darah tinggi, asam urat. Ya. Jadi begitu luas sekali. Artinya bahwa saya ingin menyatakan pada ayat ini bahwa kita sebagai manusia tidak boleh lepas dari ilmu pengetahuan. Tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu pengetahuan. Karena yang berharga dari manusia itu adalah pengetahuan. Oleh karena itu, ayat ini pertama kali turun untuk Nabi, berarti untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemarin kan sudah dibicarakan urgensi pentingnya ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, sekarang kita sudah paham itu, tinggal cinta dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bukan berarti dalam teks aja, tetapi ada dalam konteks, ada dalam kehidupan sehari-hari, ada di dalam ngaji kitab, ada dengan ngaji rasa. Itu juga bagian dari ilmu pengetahuan. Ada pengalaman spiritual, ya, ada pengalaman rasional. Itu semua adalah bagian dari ilmu. Makanya akal dengan hati, ya, itu harus menyatu. Tidak boleh salah satunya yang lebih kuat. Artinya tidak boleh itu tidak akan seimbang kalau salah satunya tidak lebih kuat. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, saya mau menawarkan di sisa kajian ini, ya, ini kan kajian tematik. Bagaimana jika di sisa kajian ini mungkin sampai minggu depan, tanggal berapa? Pokoknya kira-kira tanggal 25-an, ya, sebelum apa namanya libur kerja, ya, saya mau tawarkan nih. Ini kan kalau tematik kan memang pembahasannya agak jauh, ya. Selama bersama kita muter dulu. Ya. Nah, kalau saya fokuskan khusus bab tentang mulai dari toharoh untuk sampai selesai dengan sholat, kira-kira setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Oke. Yang penting kan yang dengerin. Kalau setuju. Nanti insya Allah saya ambil satu kitabnya yang kira-kira 4 versi, 4 madhab itu. Jadi kalau ada perbedaan, oh ini berarti kan ikut ke sini, gitu loh. Karena apa, saya lihat, maaf ya, masih ada yang kalau wudhu itu nggak pakai sendal, ya, entah nggak ngerti, entah gimana. Ya padahal kan jalan dari situ ke sini kan kalau nggak pakai sendal takut ada kotoran, ya. Pokoknya berbagai macam.
bekal buat para kepala keluarga nih kalau di rumah. Kan sesekali mungkin di rumah sholat jamaah nggak sama istri. Jamaah. Sunatnya apa? Akhir kelas terus. Nanti kata anaknya pasti akhir kelas pasti dulu. Kalau nominasi. Itu juga bagian dari ada masukan. Ya, makanya saya tawarkan khusus tentang tohar itu maksudnya yang najis itu apa aja, gitu loh. Biar kita minimal tahu. Ya, ketika kita ditanya sama anak kita, Pak ini apa? Oh jangan itu najis. Nah itu kan minimal begitu. Ya, cara wudhu juga bagaimana? Ya, ketika ada perbedaan bagaimana, terutama dalam hal sholat. Ya, itu bagaimana dalam gerakannya. Mumpung mejanya besar nih, saya bisa praktek di sini. Ya. Sujud yang bagaimana, rukunya bagaimana, ya, yang baik gitu, yang nggak boleh bagaimana. Termasuk juga mohon maaf ya, ada kadang yang jamaah yang pakai kaos, tapi kaosnya itu kurang bahan gitu, maksudnya nggak ke bawah. Gitu. Ketika sujud, nah itu ketarik kan. Nah, jadi apa namanya, itunya kelihatan gitu. Ya. Nah itu kan batal nggak sholatnya. Nah, jadi hal seperti itu kan kita sering keluar atau bagaimana memang harus terjelasan sekali ya. Kalau setuju, insya Allah mulai besok kita fokus pada itu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai. Ya. Kalau ada waktu sedikit ya mungkin nanti kita belajar tentang akidah, aqaidul Islam, aqaid diniyah yang memang perlu itu. Kalau masih ada waktu, ya. Kalau nggak ada waktu mungkin dilanjut pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.